Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Selamat datang di Devotion pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang bersuka cita, diberkati oleh Tuhan. Dan Devotion pada pagi hari ini saya beri judul Respon yang Benar. Mungkin dari setiap kita yang menyaksikan Devotion pada pagi hari ini sudah pernah mendengar tentang 3 orang tokoh Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat kita di sekolah minggu dulu atau dalam ibadah-ibadah sebelumnya, kita pernah membaca kisah tentang mereka ini. Nah, saya pribadi sangat kagum terhadap 3 pribadi ini, di mana dalam firman Tuhan, dalam Daniel 3 diceritakan betapa mereka memiliki respon yang luar biasa terhadap tekanan yang mereka hadapi. Nah, bersama-sama kita baca firman Tuhan ini, Daniel 3 ayat 8-28. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Nah, saudara, di ayat 16 ini kita coba lihat. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara, kita bisa lihat di sini, ketika mereka dalam keadaan tertekan, mereka tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Dan dalam bahasa sederhananya, kalau Tuhan sanggup menyelamatkan kami, ya puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan pun tidak menyelamatkan kami, kami akan tetap menyembah Tuhan. Nah, di ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Wow. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dan tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, kita coba lihat di ayat 22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Kalau kita lihat di sini, bahkan orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego pun mati karena saking panasnya api itu. Nah, ayat 23, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?"
Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Nah saudara, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ada dalam perapian, ternyata ada 1 orang lagi yang menyertai mereka. Dan itu terlihat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Nebukadnezar berubah sikapnya. Yang tadinya arogan banget, tiba-tiba dia bilang, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kekuasaan Tuhan. Dia mengakui maha besarnya Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, pelajaran dari kejadian ini, saya bisa melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Mereka tetap merespon dengan benar apa yang harus mereka kerjakan. Ketika mereka disuruh untuk menyembah berhala, menyembah patung, mereka tetap teguh untuk tetap menyembah Allah yang hidup. Dan meskipun mereka mengalami hal yang luar biasa, iman mereka tetap teguh. Saudara, saya banyak belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Kalau saya boleh bersaksi sedikit tentang apa yang saya alami di dalam Tuhan juga. Ya, beberapa tahun yang lalu ketika saya baru menikah dan baru beberapa tahun menikah, saya dan istri saya sangat antusias pengen punya anak gitu. Dan ketika setahun lebih kami tidak memiliki anak, kami memutuskan untuk cek ke dokter. Dan ketika kami cek ke dokter, hasil lab dan semuanya keluar, dan sangat terkejut karena hasilnya sangat buruk. Istri saya memiliki sel telur yang sangat kecil-kecil, dan saya juga memiliki sel sperma yang 99%-nya itu buruk. Dan akhirnya dokter menyarankan kami untuk melakukan pengobatan. Dan ketika kami melakukan pengobatan beberapa saat, kami diminta untuk cek lab lagi. Dan ketika kami cek lab lagi, hasil labnya keluar, dan hasilnya tidak berubah. Hasilnya tetap buruk. Dan saudara, waktu hal ini terjadi, saya sama istri saya kami diskusi, kami sepakat apa yang harus kami lakukan. Dan saya bertanya pada dokternya, apa yang harus saya lakukan? Dan kata dokter, kamu harus dioperasi. Dan kalau dioperasi itu, saya tanya, peluangnya berapa? Gitu. Dan ternyata dokter bilang, banyak juga yang sudah dioperasi dan nggak semuanya berhasil. Peluangnya juga tetap kecil. Dan akhirnya saya sama istri saya berdiskusi dengan orang tua saya, dengan papa saya, dengan mama saya, kami berdiskusi dan papa saya bilang, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya kami sepakat lewat telepon, kami berdoa bersama dengan orang tua saya. Dan waktu saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau Allah yang maha besar di hidup saya. Dan saat ini kami mengalami hal seperti ini. Dan kalaupun Tuhan tidak memberikan anak kepada saya seumur hidup saya, it's okay. Saya tidak akan kecewa. Saya bilang sama Tuhan, kalaupun Tuhan tidak memberikan anak itu, lihat aja nanti Tuhan, saya akan tetap bernyanyi di hadapan-Mu seumur hidup saya. Waktu kata-kata itu keluar dari mulut saya dan istri saya, ya kami nangis secara manusia ya. Tapi itu dengan ketulusan hati saya bilang pada Tuhan, Tuhan, kalaupun Tuhan gak jawab, gak apa-apa. Saya akan tetap memuliakan Tuhan seumur hidup saya. Dan saudara, sebulan kemudian, istri saya terkejut karena ternyata waktu dia tes pack, dia positif, hamil. Dan ketika kami datang pada dokter yang bersangkutan, dokternya pun kaget. Dia bilang, wah, kita harus cek lagi nih. Mungkin itu cuman kantongnya doang, nggak ada detak jantungnya. Tapi setelah 2 minggu kemudian dicek lagi, ternyata ada detak jantungnya. Dan puji Tuhan, saat ini kami sudah dikaruniai 2 orang anak yang lucu-lucu. Dan di sini saya belajar bahwa ketika kita mengalami sesuatu hal yang terlihat sulit, terlihat berat di hidup kita, respon kita akan sangat menentukan reaksi dari Tuhan.
Dan saudara, apapun yang kau alami saat ini, ketika engkau melihat pergumulan yang berat di hidupmu, tetaplah merespon dengan benar di hadapan Tuhan. Karena saya percaya telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar setiap doamu. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita hadapi akan mendatangkan kehidupan, kebaikan di dalam hidup kita. Dan saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang merancangkan hal terbaik di hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk merespon dengan benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan hamba berdoa Bapa, buat setiap orang-orang yang menyaksikan devotion pada pagi hari ini, apapun pergumulan mereka Tuhan, Roh Kudus Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka untuk merespon dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik di hidup kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.